Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita selalu dilimpahi rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan debat dari kelas 11 IPS 2 SMA yang 2 Purwakarta, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu saya perkenalkan yang pertama dari tim afirmasi. Di sebelah kiri saya ada pembicara pertama yaitu Saudari Zahra. Kemudian pembicara kedua ada Saudara Erik, dan yang ketiga pembicara ketiga yaitu Saudari Nisa. Di sebelah kanan saya ada tim oposisi yaitu dari pembicara pertama Saudari Alifah Joy, pembicara kedua Saudari Alika, pembicara ketiga Saudari Maria. Untuk dewan juri kali ini adalah Bapak Adi dan Bapak Megi, dan untuk timekeeper adalah Dangyang, dan moderator adalah saya, Prabu Japa. Dan musim debat kali ini adalah bahasa Inggris, bahasa internasional, penting atau tidak. Baik, sebelum kita memulai debat pada siang hari ini, saya akan membacakan peraturan dan ketentuan debat hari ini. Pidato substantif memiliki waktu maksimal 3 menit. Satu ketukan diberikan setelah 1 menit untuk menandai waktu dapat melakukan interupsi, dan ketukan diberikan setelah 2 menit untuk menandai waktu bahwa waktu tersisa 1 menit. Untuk pidato balasan atau kesimpulan disampaikan maksimal 3 menit. Satu ketukan diberikan setelah 1 menit untuk satu ketukan diberikan waktu selama 2 menit untuk menandai bahwa waktu tersisa 1 menit. Dan ketukan terus menerus diberikan setelah 3 menit untuk menandai waktu telah habis. Kami himbau kepada para peserta untuk mengaktifkan alat elektronik yang digunakan apabila dibutuhkan saja. Baik, begitu. Sebelum memulai debat kali ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan untuk tim afirmasi pembicara pertama yaitu Saudari Zahra untuk menyampaikan argumennya. Dan tepat kami persilakan. Waktu untuk afirmasi pembicara 1 dari Saudari Zahra dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada moderator, dewan juri, dan para tamu yang telah hadir pada acara debat hari ini. Perkenalkan, saya Zahra dari tim Pro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mosi sana ya. Jalan dulu. Waktu untuk tim afirmasi dari pembicara 1 Saudari Zahra dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih moderator, dewan juri, dan para tamu yang telah hadir pada acara debat hari ini. Perkenalkan, saya Zahra dari tim Pro. Pada kesempatan ini kita akan membahas mosi mengenai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional penting atau tidak. Baik, langsung saja saya buka. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia dan digunakan secara luas dalam media, internet, dan platform digital. Dan itu sangat penting digunakan bagi aksesibilitas global. Sebelumnya, globalisasi adalah suatu kondisi di mana tidak ada jarak antara satu negara dengan negara lain. Bahasa Inggris sangat penting sebagai alat komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi dengan negara lain sangat penting. Kita adalah bagian dari dunia. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan. Kita membantu orang lain dan orang lain membantu kita. Untuk komunikasi dengan negara di sekitar, kita memerlukan alat. Apakah alat tersebut? Tentu saja bahasa. Aristoteles mengatakan dunia memerlukan bahasa internasional, dan itu adalah bahasa Inggris. Dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, negara-negara tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas informasi global, meningkatkan bagi warganya. Ini memungkinkan warga negara untuk mengakses berita, literatur, riset, dan sumber daya penting dalam bahasa yang lebih umum dipahami secara internasional. Bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca
Inggris, negara-negara tersebut dapat meningkatkan komunikasi dengan negara-negara lain, mengurangi hambatan bahasa, dan meningkatkan peluang kolaborasi internasional. Penggunaan bahasa Inggris yang kuat dapat membuat negara-negara tersebut lebih menarik bagi investor asing. Bahasa Inggris yang dipahami dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah lokal dapat mempermudah proses negosiasi bisnis, memfasilitasi transaksi, dan meningkatkan kepercayaan investasi dari pelaku bisnis internasional. Hal ini berpotensi mendorong aliran investasi langsung ke negara tersebut. Bahasa Inggris adalah bahasa yang dominan dalam banyak kurikulum internasional dan perguruan tinggi terkemuka di dunia. Dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, negara-negara tersebut dapat meningkatkan akses warganya ke pendidikan tinggi dan kesempatan studi di luar negeri. Sekian dari saya. Balasannya waktu dan tempat kamu persilahkan. Waktu untuk tim oposisi pembicara 1 Alifah Joyce dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih untuk Jara. Saya Alifah Joyce Pramusti dari tim kontra untuk izin berbicara dan untuk para dewan juri yang terhormat dan para panitia yang ada dan untuk hadirin. Jadi di sini saya mengemukakan pendapat saya yang telah saya temukan dan saya simpulkan. Jadi saya memang tahu bahwa kita mempelajari bahasa Inggris atau mengetahui bahwa ada dampak negatif jika mempelajari bahasa Inggris atau asing. Memang sangat bagus mempelajari bahasa Inggris atau asing itu karena mudah untuk mendapatkan kerja dan menambah wawasan. Tetapi kehadiran bahasa asing juga membuat penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang banyak membuat tutur kata bahasa Indonesia yang salah. Dan untuk itu harus diwaspadai karena bisa merusak citra dan tutur kata yang salah. Untuk mengurangi hal-hal yang akan merusak citra bahasa Indonesia itu sendiri, antisipasi yang dapat dilaksanakan adalah untuk mengedukasi setiap kota tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, peran orang tua juga sangatlah penting dalam menanamkan pemikiran tentang bahayanya bahasa Inggris bisa digunakan terus-menerus. Pemahaman ini bisa dilakukan sejak kecil karena anak-anak sangatlah mudah menerima pikiran yang mereka dengar atau melihat. Mulai sekarang, cintailah bahasa Indonesia dan mulai kurangi penggunaan bahasa asing. Maaf, di sini saya bukan mau menolak kebenaran yang telah ada, tetapi di sini saya juga ingin memberitahu bahwa setiap kita mempelajari sesuatu pasti ada sisi buruknya, seperti apa yang telah dibicarakan. Selanjutnya, di sini saya sangat tahu bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional dan kita juga tahu bahwa penggunaan bahasa asing telah digunakan sejak zaman penjajahan, yaitu seperti bahasa Belanda, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Saya juga tahu bahwa saya juga tidak memungkiri bahwa banyak pelajaran dan memperbanyak pengetahuan itu baik, tetapi di sini saya hanya ingin memberitahu bahwa sejauh mana kita mempelajari bahasa Inggris atau asing, kita jangan lupa mempelajari bahasa sendiri. Baik, terima kasih. Waktu yang dipakai oleh tim oposisi pembicara 1 atas nama Alifah Joyce yaitu adalah 2 menit 14 detik. Terima kasih untuk pembicara 1 dari tim oposisi yaitu saudara Alifah Joyce. Sekarang kami persilakan pembicara kedua dari tim afirmasi yaitu saudara Erik untuk menyampaikan argumen yang waktu dan tempat. Kami persilakan. Waktu untuk tim afirmasi pembicara 2 saudara Erik, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya kepada tim oposisi izin berbicara. Saya Erik Sturmandoski dari Timko. Kami percaya bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional penting. Dengan bahasa Inggris kita dapat berkomunikasi dengan orang asing dengan bahasa yang sama. Jadi akan lebih mudah untuk memahami satu sama lain. Contohnya, orang Indonesia berbicara dengan orang Cina. Jika mereka masing-masing berbicara dengan bahasa negaranya, tentu mereka tidak saling mengerti. Namun, jika berbicara dengan bahasa yang sama, komunikasi akan berlangsung. Jika kita berbicara bahasa Inggris, tentu saja orang-orang akan memperhatikan. Kita akan dipandang sebagai orang-orang yang cerdas karena sama dengan orang asing. Kami percaya dengan bahasa Inggris kita dapat dikenal orang lain. Jika kita dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan kesempatan di era globalisasi ini.
Negara Amerika sebagai negara termaju warganya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Jadi kita sebagai warga dunia harus bisa menguasai bahasa Inggris. Oleh karena Terima kasih untuk saudara Erik, bicara kedua dari tim afirmasi. Sekarang kami persilahkan pembicara kedua dari tim oposisi yaitu saudari Alika untuk menyampaikan argumennya. Sudah tepat, kami persilahkan. Waktu untuk tim oposisi kepada saudari Alika, waktu dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan Bro, di sini saya Alika Azri dan izin berbicara. Ada beberapa yang akan terjadi jika penggunaan bahasa asing tidak dilakukan di negara Indonesia, yaitu terkikisnya budaya asli Indonesia, kurang ketertarikan mempelajari bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia kabur karena masyarakat lebih memilih bahasa asing daripada bahasa mereka sendiri. Pengetahuan bahasa Indonesia yang baik akan akurat dan